Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga dalam keadaan sehat semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan puji syukur kita panjatkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Muhammad Jihad Fiatia Bahri sebagai moderator, lalu ada Muhammad Febriana sebagai presentator 1 dan Muhammad Kalikul Fadli sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peranan dan Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan. Baiklah, tanpa banyak bicara, mari kita masuk ke pembahasan yang akan dibawakan presentator pertama kita yaitu Muhammad Febriana. Kepada Muhammad Febriana, disilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya Muhammad Febriana membawakan materi tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi, dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara efektif, penyampaian dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Proses belajar mengajar tradisional. 1. Bahan dan alat pembentukan pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Akses terbatas ke materi informasi pendidikan. Proses pembelajaran mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tertutup dan tatap muka. Kedua, proses pembelajaran menggunakan teknologi. Pertama, akses yang lebih luas ke bahan informasi dan pendidikan. Kedua, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk berkomunikasi dan kolaborasi, serta memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih profesional bagi siswa. Peran TIK dalam pendidikan. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi berbagai hal dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Adapun persiapan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu 1. Memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, ataupun proses. Kedua, TIK sebagai keterampilan skill dan kompetensi. Ketiga, TIK sebagai infrastruktur.
Keempat, TIK sebagai sumber bahan ajar. Kelima, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas dalam pendidikan. Keenam, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. Ketujuh, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. 8. Controlling pada smartphone. TI pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan seperti halnya pembelajaran berbasis komputer, contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional pada tahun 2016 yang berbasis komputer yang atau diketahui dengan CBT. Kedua, berbagai hasil penelitian, contohnya berbagai penelitian melalui akun blog, PIPIK, dan Kemdikbud. Ketiga, konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Perpustakaan online, contohnya perpustakaan yaitu dapat diakses melalui https://perpustakaan.go.id. Kelima, diskusi online, contohnya seperti situs kaskus.com. Manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu para guru menjalankan tugasnya? Pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran atau memenuhi kebutuhan pembelajaran. Membantu guru lebih terhubung dengan siswa, guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa, dan mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Memungkinkan pembelajaran, pertama memungkinkan pembelajaran yang lebih profesional. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka dalam belajar dengan baik. Kedua, meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali dengan penyongsongan masa depan yang syarat teknologi akan mudah dan beradaptasi. Sekian moderator materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Febriana. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Kalikul Fadli. Kepada Muhammad Kalikul Fadli, disilakan. Baik, moderator, terima kasih meluangkan waktunya. Saya membahas tentang dampak positif dan negatif penggunaan TIK dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dalam bidang pendidikan, TIK banyak memiliki peranan teknologi informasi, seakan telah menjadi pengalih fasi buku, guru, dan sistem pengajaran. Yang sebelumnya masih bersifat konvensional, teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun, TIK juga memiliki dampak
satunya yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Dampak positifnya, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi proses. Yang ketiga, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena menerapkan sistem TIK. Yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Yang kedelapan, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudahnya walaupun ahli tersebut berada di tempat yang jauh. Yang kesembilan, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang kesepuluh, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Yang ke-11, kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Ada biaya besar yang terlibat di antara siswa miskin dan pendidikan yang dapat berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor dalam kesenjangan digital. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudahkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang lain bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satunya dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span attention. Yang keempat, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Rapan, differential aptitude test, tes dapat diakses melalui Kompas.dit. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor. Dan mengembangkan tes psikologi harus terpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang kelima, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ibok pengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah.
Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang keenam, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Yang ketujuh, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Analisis untuk ruginya pemakaian. Yang ke-8, mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pelajaran, hanya karena topik dapat diajarkan melalui TIK. Tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif via TIK. Bahkan jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui TIK dan ada uang yang tersedia, itu tidak selalu berarti bahwa selalu ada keuntungan untuk itu. Ada banyak studi atau kajian yang dilakukan untuk mencari dan melihat apakah penggunaan TIK dapat meningkatkan pembelajaran. Hilang aja. Mana aja? Go Jo. Yang 9 anak. Suara rekaman Jo. Potong saya Beko. Yang ke-9, perlu untuk tujuan yang jelas. TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video porno ketika menggunakan komputer di sekolah. Jo. Adapun contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Semua orang tentu saja tahu apa itu komputer dalam bidang pendidikan. Pengenalan teknologi satu ini sangat penting, karena banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer, seperti untuk mengelola file, tulisan, dan sebagainya. Dalam tingkat yang lebih tinggi, komputer ataupun laptop dapat digunakan untuk berkarya, baik itu dalam bidang desain, seni, musik, dan lain-lain. Banyak model pembelajaran berbasis komputer, di antaranya adalah komputer based instruction, CPI, komputer assisted instruction, atau CAI, ICT, komputer based training atau CBT, dan komputer based education, yaitu CBE. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, atau suara dimanapun saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas termuka di Indonesia. Pengayaan konten seperti materi yang dapat diunduh siswa, ujian online, ataupun sistem penilaian siswa, dan lain-lain dalam bentuk website.
Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak menggantikan model belajar konvensional di kelas, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan memberikan kemudahan pengajar dan menyampaikan informasi kepada siswa lainnya. Yang ketiga, blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka, pengajar dan murid secara online tanpa terbatas jarak. Pengajar akan memberikan materi secara real time melalui phone conference, video conference, atau chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback, baik itu berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Yang keempat, perpustakaan digital. Menurut Association of Research Libraries atau ARL, tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan atau mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Siswa dapat mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan mempelajarinya tanpa harus datang ke perpustakaan langsung atau harus membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu saja ini menguntungkan karena siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, penggunaan alat pendukung KBM. Proses belajar mengajar tidak melalui pengajar mengajar, menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Karena teknologi terus berkembang, sudah seharusnya dunia pendidikan mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar terjadinya sinkronisasi yang baik antara siswa ketika dia kembali ke lingkungannya atau berhadapan dengan dunia kerja. Baiklah, terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kalikul Fadli. Jadi kesimpulannya adalah teknologi perlu ada di setiap kelas, baik itu di sekolah maupun di kampus, karena teknologi merupakan salah satu kunci dalam dunia pendidikan. Seperti kata David Warlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian, sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 13 ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dan dosen. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebih saya meminta maaf. Saya tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.